Waduh, udah tobat nih. Gak terinspirasi dari ini monitor brand sebelah lagi nih bentuknya. Udah bro, gak usah banyakkan gibah, nambah dosa aja lu bro. Kali ini kita akan bahas Q5 Pro. Apakah memang pro beneran atau hanya pro-proan aja? Biar gak banyak lebar, bam dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable ataupun desktop audio. Kalau berbicara soal Q5 Pro ini berilis bersamaan dengan TP35 yang kemarin kita juga sempat review ya. TP35 yang kita review duluan. Dan Q5 Pro ini merupakan pembaruan dari Q5 yang OG yang pernah dirilis sebelumnya. Dan kacang goreng banget ini monitor itu. Dan pertanyaan besarnya, apa aja update dari Q5 Pro ini dibandingkan Q5 yang lama? Oke, update yang pertama dari inner monitor ini, dia menggunakan driver jenis terbaru second generation Carbon Ceramic Dynamic Driver. Yang kedua yaitu tuningannya berbeda dengan kabel yang juga upgrade di Q5 Pro ini. Keempat adalah sisi kenyamanannya yang diperbaiki lagi di Q5 Pro ini. Dan yang terakhir adalah perubahan dari MMCX connector ke dual pin connector. Untuk harganya, tenang, nggak perlu ragu ya teman-teman ya. Buat kalian yang kantongnya kere-hore, aman-aman. Di sini kita bahas di belakang aja nanti untuk harga ya. Dan untuk sensitivitasnya ada di angka 109 dengan impedance 24 ohm. Kita mau thanks berat juga untuk Episet sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah buat kalian tertarik, dan 100% reviewnya adalah opini pribadi saya. Oke, selanjutnya kita bahas packaging dari inner monitor satu ini. Packaging dari inner monitor satu ini menurut saya agak absurd aja. Ada Illuminati, logo Illuminati di bagian atas ini ya. Mungkin teori konspirasi yang suka-suka dengan teori konspirasi. Bagaimana pendapat kalian dengan one eye di bagian sini ini? Apakah ada sesuatu atau bagaimana? Ya saya nggak tahu ya, EPC terinspirasi dari mana ya ada one eye seperti ini. Dan ini mungkin apa itu yang mata dari Mesir itu ya, Osiris Eye atau apa gitu, saya lupa ya, Eye of Ra atau apa gitu ya. Terinspirasi mungkin. Saya nggak tahu ya, kita hanya tebak-tebakan aja di situ ya. Jadi packagingnya ini berbeda dari Q5 sebelumnya, di mana di sini juga ada outer boxnya dan inner boxnya seperti ini. Jadi cukup oke sih untuk boxnya ya, cukup niat juga menurut saya untuk box dari Q5 Pro ini. Dan untuk kelengkapannya sendiri tentu saja ada inner monitor, kabel, 3 pasang air tips yang agak sedikit pelit di situ, harusnya bisa lebih ya. Case seperti ini yang mirip seperti Q5 biasa juga di sini ya. Ada manual book dan cleaning cloth di inner monitor satu ini dalam paket penjualannya. Dan sekarang kami berikan skor B+ untuk packaging dari inner monitor satu ini. Packagingnya cukup oke dengan box yang juga cukup niat ya, tidak copy paste seperti brand-brand sebelah ya. Jadi nice banget di situ. Selanjutnya kita bahas build quality dari inner monitor satu ini. Oke, untuk build sendiri dari inner monitor satu ini kelihatannya berbahan resin ya, mungkin ya. Harusnya bukan plastik sih, rasanya sih resin ya. Dengan bagian dalam berwarna hitam pekat seperti ini dan ada tulisan Q5 Pro left dan right markingnya jelas di sini ya. Jadi nggak membingungkan saat pasang kabelnya. Dan di sini tidak ada fan hole sama sekali di bagian dalam housingnya ini ya. Oke, lanjut ke bagian nozzle-nya. Nozzle-nya ini berbahan metal dengan finishing gold seperti ini ya. Dan nozzle-nya ini agak miring, kalian bisa lihat aja di sini. Kita ukur diameternya juga berapa ya di nozzle-nya ini. Nozzle terluarnya sekitar 5,5 mm. Yes, 5,5 mm. Nozzle-nya ini bisa dikategorikan agak panjang ya kan, di sini juga agak menjorok ya. Jadi ya memberikan kontribusi kepada nozzle yang agak panjang. Tapi sudah ada lipsnya dan juga sudah ada filternya seperti ini, seperti shower ya. Sedangkan untuk bagian faceplate-nya ya tentu saja bukan faceplate yang seperti yang dulu ya. Jangan sama dong, gimana sih. Itu kan copas ya yang kemarin itu ya. Sekarang udah beda nih. Kombinasi dua bahan ya. Yang gold ini berbahan metal ya. Dan yang di samping-sampingnya ini berbahan resin. Ada motif lingkaran emas seperti ini ya. Dan ada tulisan EPZ ya. Dan berbentuk segitiga seperti ini. Ini bahannya mungkin metal ya. Kalau dibandingkan di sini agak lebih dingin di sini. Tapi ya kelihatannya metal atau finishingnya aja yang kelihatannya metal. Tapi ya nggak tahu ya. Ya itulah. Menurut saya sih desainnya biasa aja ya. Bahkan lebih menarik desain yang OG menurut saya dibandingkan yang Q5 Pro ini. Dengan dominasi warna gold dan juga black di sini.
Untuk kabelnya sendiri, kabel 2 pin detachable ya, dengan pin berbahan metal juga berwarna gold seperti ini, ada markingnya. Di sini juga ada air hook yang berwarna hitam seperti ini ya. Dan bahan kabelnya sendiri adalah 5NOCC. Yes, kabelnya tipis tapi 5NOCC. Itu harusnya kualitasnya cukup baik ya, purity-nya tinggi karena 5N ya. Dengan OCC itu ya treatmentnya itu juga cukup spesial harusnya kalau OCC ya. Chain slider dan splitternya bahannya metal semua, nice di sini ya. Di bagian bawahnya ini two strand twisted seperti ini ya. Dan bisa dikategorikan rada kaku dikit untuk kabelnya, dan nggak tebal-tebal juga, agak tipis malah ya. Untuk jacknya sendiri adalah straight plug 3,5 mm ya, seperti ini, berwarna gold juga dan ada branding dari EPZ-nya. Build quality dari monitor satu ini kami berikan skor B+. Kenapa B+? Pertama, karena bahannya ini campuran dari resin dan juga bahan metal, ya oke lah, masih acceptable di situ. Saya suka banget, apalagi harganya cukup affordable. Kita bahas di belakang aja untuk harganya. Lalu berbicara soal desainnya, biasa aja sih. Menurut saya malah desain dari Q5 yang lama sedikit lebih menarik ya, walaupun copy paste juga ya. Tapi ya dibandingkan yang sekarang, menurut saya lebih jelek sih dibandingkan yang kemarin. Ya lebih minimalistik yang kemarin, juga lebih artistik juga yang kemarin. Berbicara soal kabelnya ini bahannya wow banget ya. Tapi ya kalau dipegang feel-nya nggak gimana-gimana sih. Oke, bicara soal fitting dari monitor satu ini sedikit mengingatkan saya seperti fitting dari the legendary Shure 215. Yes, fittingnya ini sedikit mengingatkan saya karena bentuknya juga mirip banget. Jadi pada saat dipakai itu flash banget di telinga, enak banget, kekedapannya juga bagus ya, housingnya juga ringan. Ya, ergonomis banget ya. Dan saya rasa ini adalah fitting yang terbaik dari EPZ deh. Bahkan ini lebih baik jika dibandingkan Q5 yang dulu. Q5 yang dulu itu sudah oke, ini lebih oke lagi sih. Dan sekarang kami berikan skor A+ untuk fitting dari inner monitor satu ini. Fitting legendaris yang diimplementasikan pada sebuah inner monitor Chi-Fi. Mantap jiwa, nyaman banget, versatile juga. Saya rasa nggak akan ada yang bermasalah dengan fitting inner monitor satu ini. Dan saat dipakai, very nyaman. Oke, bicara soal sound quality dari inner monitor satu ini, arah suaranya bisa dikategorikan V-shape ya, penekanannya di bagian bass and the treble. Ya, jadi ada penekanan di bagian bass dan treble yang menekankan dia lebih ke arah V-shape menurut saya. Dan untuk di drive sendiri saya tetap sarankan kalau bisa dongle ya. Walaupun dongle-nya biasa-biasa, nggak usah mahal-mahal sih, mungkin dongle 500 ribuan juga sudah oke ya. At least punya dongle lebih baik daripada colok HP langsung. Dan untuk suara yang saya suka sendiri adalah neutral warm sounding inner monitor. Kenapa kita harus disclaimer di sini? Karena itu akan mungkin di suatu saat, di suatu titik saat saya mendengarkan neutral warm sounding inner monitor, itu akan membuat otak saya lebih menyukainya. Ada subjektivitas yang mungkin juga akan berperan di situ dibandingkan inner monitor yang di luar neutral warm. Jadi kalau ada neutral warm sounding sama neutral bright, mungkin saya akan lebih menyukai yang neutral warm. Ya karena itu memang selera saya sih. Bicara soal tonal tidak akan terlepas dari namanya selera. Oke, kita bahas sedikit ya graf dari inner monitor satu ini. Kalian bisa lihat aja dia memang mengikuti arah-arah Harman ya. Tapi lebih ada boosting, ada spike-nya di sini, ada peak-nya di bagian treble regionnya. Di sini ke upper treble sih kalau menurut saya sih ya, harusnya di sini upper treble ya. Di sini mid treble-nya, di sini yang presence-nya, di sini yang upper mid range, lower mid range, dan juga bagian sub bass dan bass-nya di sini. Jadi di bagian bass-nya ada sedikit boosting ya, di sub bass-nya juga ada boosting tipis dibandingkan Harman. Ininya align tapi ada sedikit turun di bagian upper mid range-nya sedikit, di bagian presence-nya sedikit. Ininya align lagi dan ada peak dan turun lagi ya. Ini mungkin resonance peak ya. Di sini coba kita lihat. Yes, di sini resonance peak ya. Dan di sini ada lagi boosting yang cukup tajam di sini ya. Ya, itu untuk grafnya ya. Oke, bicara soal inner monitor satu ini, bagian bassnya sendiri ya. Menurut saya bass ini cukup ada bobotnya dengan tekstur DD yang oke. Kalau dari graf memang kita bisa lihat sama-sama di sini ada sedikit boosting ya di bagian bassnya ya. Mid bassnya juga di sini. Dan bass ini decay-nya pas, walaupun terasa sedikit incisive bassnya. Dengan impact yang oke dan punch yang cukup dalam di sini. Untuk ekstensi bassnya juga cukup rumbly di sini. Kalian bisa lihat aja ya, ada boosting ya di bagian sub bassnya sedikit
walaupun sedikit tapi memang lebih boosting dibandingkan Harman Target. Oke, bicara soal kuantitas bassnya sendiri ada unsur fun ya. Diajak lagu macam-macam juga bisa-bisa aja menurut saya. Kalau kualitasnya sendiri bass yang cukup bersih, terkontrol, tidak bleber-bleber, selain itu juga on point banget untuk bassnya. Untuk saya sendiri bassnya oke aja, tapi mungkin agak sedikit kering aja dan kurang smooth dan decay yang nagi-nagi gitulah kalau menurut saya. Tapi ya overall cukup oke lah ya. Mungkin hanya selera saya aja yang agak aneh. Oke, bicara soal mid-nya ini posisinya sedikit mundur overall. Untuk male vokalnya terkesan ada bobotnya, walaupun untuk selera saya agak sedikit kurang tebel dikit ya. Dengerin lagu Home di sini terasa rada netral, sedikit warmer touch, ada sedikit warmer touch tapi ya tetap netral ya. Dan sisanya good male vokal yang presentasinya enjoyable dan dapat mikro detailnya juga, mungkin sedikit kurang tebal aja seperti yang saya sampaikan di atas sih. Lanjut ke bagian upper mid range-nya, di sini terasa sedikit intens, di mana saat dengerin lagu Celine Dion The Power of Love terasa terbawa banget lagunya ya, yang kesannya cukup dinamis juga. Suara dari Celine Dion terasa jelas, artikulasinya bagus, terkontrol, dan masih dapat energinya. Pas teriak-teriak juga dapat kesan lepasnya. Dari grafnya sendiri ya memang agak sedikit turun ya di bagian 2,5 mungkin ke bagian 5K ya. Ya di sini agak sedikit turun yang berdampak pada suara yang terkontrol dan tidak shouty juga. Tapi mungkin agak sedikit kurang forward aja ya, agak sedikit kurang gigit aja di situ ya, kurang agresif dikit ya. Selain itu presentasi instrumennya pas dan masih dapat bite-nya overall, dan another good inner monitor. Inner monitor 1 juta sekarang sudah very good ya semuanya ya. Mantap. Lanjut ke bagian treble-nya, saya jabarkan dalam 2 hal juga, bright dan juga detail. Secara kuantitas sih memang rada bright ya. Kalian lihat aja di sini ada bonusnya di sini, 2 bonus di situ ya. Rada bright dikit dan masih dapat energinya. Cymbal crash-nya di sini terasa shimmering saat attack-nya, tapi masih terkontrol. Nah, itu mantap sebenarnya. Mau violin juga oke, secara kuantitasnya pas, tidak sebright cymbal crash-nya ya di sini ya. Ya emang ada boosting di upper treble-nya sih, yang membuat kalau misalkan cymbal crash ini kan lebih main ke upper treble ya. Ceras-cerasnya itu lebih main ke sini, jadi memang di situ terkesan lebih shimmeringnya, lebih brighter dibandingkan violin ya. Lanjut kita bicara soal air region-nya. Di sini air region-nya dapat kesan airy dan micro detail boostingnya dapat ya di sini ya. Walaupun agak sedikit berlebihan menurut saya, agak kurang oke ya menurut saya, mungkin agak sedikit dipangkas sedikit. 3 dB gitu atau 2-3 dB akan lebih oke sih harusnya. Dan untuk sibilance-nya di sini karena resonance peak-nya dan kontribusi dari upper treble-nya juga bisa berdampak kepada sibilance juga di sini. Jadi ya itu terasa dia sedikit borderline. Dan secara keseluruhan tonalitas dari Q5 Pro ini kami berikan skor B+, another inner monitor V-shape yang suaranya oke dan suaranya rosso. Oke, selain kita bahas teknikalitas dari inner monitor 1 ini, presentasi dari inner monitor 1 ini adalah presentasi inner monitor generic V-shape, tapi dikemas dengan sangat-sangat baik ya. Jadi V-shape bukan sembarang V-shape ya, V-shape yang dikemas dengan baik dan rapi banget. Untuk timbernya tentu aja ya, ini inner monitor yang bisa dikategorikan masih tergolong kiri-hore lah ya. Tapi ya timbernya cukup oke, saya nggak ada masalah untuk kelas harganya, jadi ya pas. Next. Nah, berbicara soal soundstage-nya ini ya mungkin kita akan bahas lebih dalam karena soundstage-nya ini memang dia cukup bagus ya di sini untuk inner monitor di kelas harganya. Dia terasa cukup lebar, ya ada kesan tingginya tapi sayang aja depth-nya agak sedikit ketipisan jadi nggak terlalu 3D kesannya sih. Untuk resolution overall ya, baik itu detail ataupun clarity, inner monitor 1 ini dapat bersaing, dia menyajikan resolusi yang cukup baik lah di kelas harganya. Ya mungkin bisa bersaing lah dengan kelas under 2 jutaan lah untuk inner monitor 1 ini. Untuk separasinya dari inner monitor 1 ini menurut saya dalam membagi instrumen dan vokal dan instrumen dengan instrumen dia juga dapat dihasilkan dengan baik, jadi tidak terkesan lengket-lengket walaupun dia hanya menggunakan single dynamic driver. Bicara soal imagingnya sendiri, imagingnya ini ya oke lah ya, walaupun agak sedikit kurang kesan layeringnya sih. Dengan gambaran middle agak front row dikit sih. Dan positioningnya bisa dikategorikan cukup precise di kelas harganya. Dan sekarang kami berikan skor B+ untuk teknis dari inner monitor 1 ini. Nama pro-nya tidak bikin malu-malu ya. Kalau teknisnya ampas gitu kan, wah lu nggak usah kasih nama pro bro. Jadi
nama Purman gitu aja, udah jangan nama Pro. Ya untungnya masih cukup oke di sini. Jadi ya masih menyandang nama Pro, ya saya masih cukup setuju lah. Oke, tidak afdol kalau kita nggak bahas ya Q5 Pro ini dibandingkan dengan Q5 OG seperti apa. Oke, di sini ada dua inner monitor, yaitu Mezzi Alba Black version alias EPZ Q5 ya, dan Q5 Pro di sini ya. Sama-sama warnanya blacky, warna hitam dan gold, keren banget, elegan banget terlihat ya di sini ya. Secara fitting sendiri menurut saya lebih baik nggak jauh banget sih ya, lebih baik lah intinya di Q5 Pro dibandingkan Q5 ini. Walaupun Q5 juga fittingnya oke sih. Kalau dari grafnya sendiri kalian bisa lihat aja di sini ya. Hampir plek-ketiplek, mungkin agak sedikit berbeda di bagian treble-nya aja yang mungkin agak sedikit kurang align ya. Tapi overall dia cukup plek-ketiplek di sini ya. Bassnya juga hampir plek-ketiplek di sini ya. Tapi apakah suaranya plek-ketiplek? Agak sedikit berbeda. Oke, kita bahas aja. Dari OG sendiri, dari bassnya dan mid-nya ini lebih smoother dan nyantai menurut saya di Q5 biasa. Sedangkan di Q5 Pro ini bass dan mid-nya ini lebih serius dan lebih neutral aja menurut saya. Jadi tanpa bumbu-bumbu. Kalau di sini lebih smoother, lebih nyantai, di sini lebih serius gitu ya, lebih neutral. Walaupun kedua inner monitor ini memang ada sedikit kesan-kesan brighter-nya dikit ya. Lanjut ke bagian. Nah, untuk bagian treble-nya ini kesan di Q5 ini terkesan lebih brighter dan less control dibandingkan Q5 Pro yang terkesan treble-nya ini lebih sekolah, lebih terkontrol dikit ya. Tapi ya kalau dilihat dari graf sendiri ya nggak terlalu beda-beda gimana sih. Mungkin ada sedikit perbedaan di mid treble-nya, di resonance peak-nya dikit ya. Itu mungkin kurang align aja, harusnya di 8K kan, ini agak sedikit offside aja ya. Harusnya sih mungkin mirip-mirip aja sih sebenarnya. Tapi pada saat didengerin ya ada sedikit perbedaan di situ. Dari selera saya sendiri, saya lebih suka mana nih? Saya kalau misalnya suruh milih, saya lebih suka bass dan mid dari Q5 OG ya. Dan treble dari Q5 Pro sih kalau saya boleh milih ya. Karena bass dan mid dari Q5 OG ini memang dia lebih masuk aja di selera saya, lebih nyantai, lebih smoother gitu ya. Tapi bukan berarti saya nggak suka yang ini ya. Ini juga asik sih kalau kan mungkin lagu-lagu yang bukan lagu-lagu yang melo-melo, bukan lagu-lagu yang butuh soul gitu, lebih asik yang Q5 Pro. Jadi balik lagi ke selera sih. Di sini lebih walaupun kita lihat secara graf sama-sama aja ya. Tapi sensasinya ini mungkin nggak akan tergambar di graf. Ini lebih smoother, lebih nyantai, decay-nya gitu mungkin lebih panjang dikit. Kalau di sini attack-nya lebih tajam dikit dan decay-nya mungkin lebih pendek. Ya mungkin gampangnya begitulah. Jadi di sini terkesan lebih smoother, lebih nyantai. Kalau di sini terkesan lebih serius, lebih neutral. Tapi treble-nya di sini lebih terkontrol, di sini kurang. Ya itu upgrade yang oke lah menurut saya. Itu aja untuk kedua inner monitor ini. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian lebih suka yang mana? Q5 Pro atau Q5 biasa? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, selanjutnya kita bahas pro dan cons dari inner monitor satu ini. Cons dari inner monitor satu ini yang pertama dan terakhir yaitu suaranya ini agak generic V-shape yang mungkin bagi sebagian orang sudah akan boring, sudah akan bosan ya dengan suara seperti ini. Oke, untuk pro-nya sendiri suaranya ini apakah cukup balance untuk digunakan untuk pro audio? Menurut saya masih oke lah ya. Dia memang agak V-shape, tapi nggak V-shape yang mundur parah seperti zaman Dark Age KZ gitu. Nggak sama sekali. Ini masih bisa dikategorikan all the spectrum, masih mendapatkan porsi yang cukup baik semuanya. Dan pro yang terakhir yaitu fittingnya. Yes, salah satu yang harus banget untuk sebuah inner monitor pro. Ya baik itu digunakan nama doang pro ataupun memang digunakan untuk profesional, harus fittingnya ajib. Kalau fittingnya ampas, ya udah nggak usah jadi inner monitor pro bro. Untuk dengerin musik aja udah. Dan untuk value for money dari inner monitor satu ini di angka 845 ribuan, under 1 juta. Kalian nggak salah dengar, under 1 juta. Jadi masih berjiwa kerehore ya. Di bawah garis kerehore ya, 1 jutaan kan di bawah masih kerehore lah. Kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor B+ untuk Q5 Pro ini. Kesimpulan, kalau kalian sebelumnya punya EPZ Q5 yang OG, apakah harus upgrade ke yang Q5 Pro ini? Menurut saya nggak harus. Yes, nggak harus ya. Ya memang ada peningkatan, ada sedikit perbedaan. Tapi menurut saya, ya kalau kalian sudah punya nggak usah lah upgrade. Cari upgradean yang lebih lompatnya lebih jauh lagi ya. Jangan main terlalu range-nya. Oh dari 600.000 jadi 800.000. Nggak usah. Tabung lagi jadi 600.000 jadi 1,5 juta atau jadi 2 juta gitu. Tabung yang giat lagi biar
suaranya bisa lebih mantep ya. Tapi kalau kalian dari Q5 biasa ke Q5 Pro, menurut saya agak sedikit kurang worth it aja ya. Kecuali kalian belum pernah main EPZ sama sekali, belum pernah dengar EPZ sama sekali, mau hajar EPZ blind buy Q5 Pro aja langsung sih. Walaupun sedikit lebih mahal, tapi menurut saya suaranya lebih incisive, lebih resolusinya lebih bagus lah dibandingkan Q5 Pro. Q5 biasa maksud saya. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Q5 Pro ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @SoundDignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia outdoor portable desktop audio yang begitu cepat. Kalau kalian ada pertanyaan seputar ini, mau sesuatu ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari SoundDignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.